Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 31 tentang larangan perjudian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Hadi wa Thalathun. Bentar. Ya. Al-Babul Hadi wal Thalathun. Mana asy-syar'u al-qimara man'an batan wa atabara al-mal al-ma'khudha bisababihi ghaira mamlukin. Syariat Islam telah melarang perjudian dengan larangan yang sangat keras dan menganggap syariat Islam telah menganggap harta yang diambil dengan sebab perjudian sebagai sesuatu yang ghair mamluk, tidak termiliki, tidak ada hak kepemilikan atasnya. Qala tabaraka wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, ya, al-ansab, ya, eh, jadi al-ansab itu seperti semacam pasak yang ditegakkan, ya, untuk disembah, ya, berhala. Wal azlam, ya, al azlam ini adalah undian dengan anak panah. Itu semua adalah rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Ya. Semua itu adalah rijsun, najis, m- merupakan bagian dari perbuatan setan, maka jauhilah, ya, yang namanya khamar, maisir, ansab, azlam. Jadi khamar, perjudian, berhala, ya, kemudian undian dengan anak panah. Maksudnya undian dengan anak panah itu jadi dulu ketika seseorang itu mau melakukan suatu aktivitas, misalnya ini jadi pergi atau enggak gitu, itu meminta pertimbangannya kepada anak panah. Di dalam anak panah itu ditulisin iya apa tidak, ya, kemudian dikocok-kocok, nanti diambil mana yang keluar, iya atau tidak. Nah, kalau iya dia berangkat, kalau tidak tidak berangkat. Nah, seperti itu al-azlam, itu contoh praktek al-azlam. Itu semua adalah amal syaitan, ya, fajtanibuhu, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan untuk meletakkan atau menaruh permusuhan dan kebencian, ya, kemarahan di dalam khamar dan perjudian itu. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari mengingati Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka maukah kalian berhenti? Hadirin rahimakumullah taala, para pemirsa. Qala As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirihi. Syekh As-Sa'di berkata di dalam tafsir beliau menjelaskan ayat ini, fi hadhil ayah yabda'ullahu taala al-khitab bi ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala eh, memulai ayat ini dengan
khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Waqad takarrara hadzal khitab. Dan khitab ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu itu sudah berkali-kali disebutkan di ayat-ayat yang lain. Wa bayyana anna bada'al kalam bil khitab yadullu ala ahammiyati wal inayati bih. Dan kami telah menjelaskan bahwa sebuah kalam, sebuah kalimat yang diawali dengan khitab ini itu menunjukkan betapa penting dan urgennya ya perkara yang hendak disampaikan ya thumma bada'ahu bihadzal wasf. Dan eh, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sifat ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu, menyeru orang-orang beriman dengan sifatnya sebagai orang yang beriman itu yadullu ala annal amala bihi eh, tasdiqan aw imtithalan min muqtadiyatil iman. Ini menunjukkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memulai khitabnya ya, memulai kalamnya itu dengan menggunakan khitab ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ini menjadi dalil ya bahwa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya, mengamalkannya sebagai bentuk kita membenarkan perintah Allah itu dan sebagai bentuk kita mentaatinya itu merupakan min muqtadiyatil iman. Itu merupakan konsekuensi dari keimanan. Ya, merupakan konsekuensi dari keimanan. Kadzalika aidan yadullu ala anna mukhalafatihi. Demikian pula ini menunjukkan bahwa eh, perilaku menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini au syakka fihi atau meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala au takdzibahu atau mendustakannya, menganggap itu dusta, itu munafin lil iman. Itu bisa menghilangkan keimanan. Ya. Jadi betapa urgennya eh, memperhatikan dan letakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu pada posisi yang betul-betul harus diperhatikan. Karena kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kita sebagai orang yang beriman. Itu artinya ketika kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala ini itu merupakan bagian dari muqtadiyatil iman, konsekuensi keimanan kita. Kalau kita memang benaran beriman, ya harusnya dilaksanakan gitu. Nah, sebaliknya perilaku menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, itu bisa jadi munafin lil iman, bisa jadi meniadakan iman kita, membatalkan iman kita, imma li aslihi au li kamalihi. Ya, baik menghilangkan keimanan itu sejak akarnya, sejak asalnya, atau menghilangkan keimanan itu dari aspek kamaliyahnya, dari aspek kesempurnaannya, tidak sempurna iman. Gitu. Jadi betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atau misalnya yang diakhiri dengan in kuntum mu'minin. Itu menunjukkan eh, bahwa amal soleh ya menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah bagian dari konsekuensi keimanan kita. Dan sebenarnya tidak harus diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa syariat Islam, itu semua sama urgennya untuk ditaati, itu. Sama urgennya untuk ditaati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Nah, eh, demikian pula di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan sifat kita sebagai orang beriman, ya, mengawali
seruannya itu dengan menjelaskan bahwa khamar, perjudian, eh, menyembah berhala, ya, atau membuat berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Tinggalkanlah la'allakum tuflihun supaya kalian beruntung. Ini adalah perintah yang sangat urgen dan bisa kita saksikan para pemirsa sekalian di zaman kita ini. Perjudian, meskipun ini adalah kemaksiatan yang sudah sangat jadul sekali, ya, sudah ada sejak zaman Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah SAW. Tetapi bukan berarti di zaman kita ini hilang, ya. Bahkan sekarang semakin modern, ada yang versi online-nya, judi online, dan itu telah eh, membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Banyak korban berjatuhan dalam tanda kutip. Ya. Nah, apalagi nanti siksa di akhirat. Di dunia saja kadang para pelakunya ini sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, fahal antum muntahun. Maka apakah kalian akan berhenti? Nah, begitu. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala fi halifihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq rawahul Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah, lalu di dalam sumpahnya itu dia pernah mengatakan di dalam sumpahnya, demi Lata, demi Uzza, maka hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, sebagai kafaroh dari sumpah atas nama Lata dan Uzza tadi. Ya, dengan nama Lata dan Uzza tadi. Wa man qala li sahibi, dan barang siapa yang pernah mengatakan kepada sahabatnya, ta'al uqamirka, ayo sini kita berjudi. Wal yatasaddaq. Hendaknya dia bersedekah. Ya, hendaknya dia bersedekah. Maka ini menunjukkan eh, keharaman berjudi. Ya, sebagaimana eh, apa namanya yang lain-lain termasuk di sini kalau dilihat dari hadis ini kan disandingkan dengan orang yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza yang itu haram. Ya, yang kemudian diberikan kafarat. Ya, berupa mengatakan la ilaha illallah. Ya. Maka orang yang pernah mengajak temannya, ya, dengan perkataan ayo sini kita berjudi, maka hendaknya dia bersedekah untuk menebus kesalahannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa perjudian itu adalah diharamkan. Kita lihat sarah hadis ini, ya. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, ya, fal yatasaddaq ini ai bil malil ladzi kana yuridu ay yuqamira bihi. Ini yang hendaknya disedekahkan ini, ya, hendaknya dia bersedekah ini adalah dengan harta yang dia ingin pakai berjudi itu. Gitu. Wakila, dan ada juga yang mengatakan bisa bisodakotin ma, dengan sodakoh harta apa saja. Tidak harus yang itu. Gitu. Tidak harus yang mau dipakai berjudi itu. Litu kafiro anhu, untuk menjadi kafarohnya. Ya, al-qaula alladhi jaro ala lisanihi, menjadi kafaroh atasnya, ya, berupa perkataan yang tadi sudah terlanjur keluar dari lisannya itu butuh di kafarohi, gitu, butuh ditebus perkataan yang buruk itu, ya. Ini baru mengajak loh, ya, belum belum melakukan perjudiannya. Nah, kalau ngajak saja itu sudah salah, apalagi kemudian melakukan perjudiannya. Gitu. Baru ngajak sudah ada kafarohnya. Meskipun seandainya tidak jadi, tetap harus ada sodakohnya itu. Qala An-Nawawi. Ya. Wa hadha huwa as-shawab. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan yang kedua inilah yang benar, ya. Jadi dia hendaknya bersodakoh dengan sodakoh yang eh, sebenarnya tidak harus dari harta yang mau dipakai berjudi, bisa dari harta yang lainnya. Tuh. Dzakarahu Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Fathil Bari. Ya, demikian ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau
Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Waqala dan beliau berkata, wal qimaru haramun bittifaq. Perjudian itu hukumnya haram berdasarkan ya ittifaq para ulama, kesepakatan para ulama. Faddu'a ila fi'lihi haramun. Ya, faddu'a ila fi'lihi haramun. Maka mengajak untuk melakukan perjudian itu juga haram juga. Nah, para ulama menyepakati haramnya perjudian tentu saja berdasarkan dalil-dalil syariat. Di antaranya adalah ayat-ayat yang tadi kita baca dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bab ke-31 tentang haramnya perjudian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.